Halo guys, kembali lagi bersama gua Wilson dari MG Ban Velg 4x4. Nah, hari ini kita mau bahas ukuran ban yang lagi hits saat ini gitu ya. Jadi ban ini zaman dulu sempat hits, habis itu sempat hilang dari peredaran. Nah, belakangan tuh udah mulai banyak yang suka lagi. Nah, mungkin kalau lu lihat dari bannya mungkin kira-kira udah ketahuan ya. Maaf guys, lagi batuk, tapi tenang aja, bukan COVID kok, udah tes negatif, aman. Oke, jadi oh ya, sorry, gue belum bilang. Jadi ini size-nya adalah 235 85 16. Oke, jadi ini adalah ukuran size yang banyak dipakai belakangan ini, sekitar ya 1 tahun terakhir lah. Jadi banyak orang yang, bannya agak klamping guys, jadi susah berdiri nih, makanya nih susah berdiri kan. Ya udah, gua tidurin aja guys ya. Ini soalnya agak susah berdiri karena bannya tuh ramping dan tinggi. Nah, ini adalah 235 85 16 yang tadi gua cerita, dan belakangan sekitar 1 tahunan terakhir lah agak mulai sering digemari oleh para pecinta modifikasi mobil di Indonesia untuk membangun mobil-mobilnya kayak FJ40, Land Cruiser yang VX80, Defender, ya Land Rover Defender yang lama. Jadi belakangan banyak orang yang mulai bergerak untuk menuju restorasi yang sifatnya original guys. Jadi mereka suka pakai velg-velg yang ramping tuh, yang lebarnya cuma kayak 5 atau 6 inci, 5,5 kebanyakan ya. Kalau nggak 6 inci, dan mereka pakai bannya otomatis yang ramping. Nah, ini yang menjadi banyak yang dicari oleh mereka. 235 85 16. Nah, ini sebenarnya tingginya kira-kira 32 inci, cuma dia ramping, lebarnya cuma 9,5 inch. Nah, jadi orang suka belakangan yang seperti ini, guys. Ya, lagi banyak modifikator mobil yang mereka restorasi mobilnya mereka pakai seperti ini. Nah, sekarang kita mau lihat satu persatu ya. Nah, kalau ini kan sebenarnya yang di sini Maxxis AT940, nah dia AT sih. Cuma nanti gue jelasin. Nah, kita jelasin yang MT dulu aja. Kalau yang MT itu ada 2. Yang satu yang kita ready ya. Yang satu di Kanate Mudhawk, murah meriah lah bahasanya ini. Yang satu di Yokohama G003. Ini agak mahal, agak sultan sedikit, cuma nyaman sekali kalau dipakai di aspal. Oke. Nah, lo orang kalau mau lihat review antara 2 ini ya di video lain boleh lihat, kita banyak, tenang aja, bisa dilihat. Cuma memang kalau yang paling nyaman di aspal tuh ban MT Yokohama G003, one of the best untuk dipakai di aspal. Silent banget. Kita udah pakai ukuran ini, corak ini kita udah pakai banyak sekali, dari ring 16, 17, 18, 20, semua yang udah pakai puas. Kenapa? Karena enak banget dipakai di aspal. Jadi rasanya kayak pakai ban AT lah kalau pakai Yokohama. Kalau Kanate ini ya agak-agak berisik sedikit, cuma masih nyaman dipakai, masih dalam tahap toleransi, masih enak lah. Oke, nah sekarang kita mau liatin max load sama kita bandingin dua ini ya. Kita mau lihat max loadnya mereka sama speed ratingnya mereka. Oke. Oh ini sorry. Nih kita lihat yang single aja ya. Max load yang single tuh di 1380 kilo ya. Kali 4 tenang aja, dia 5 ton, berarti ya 5 ton lebih dikit. Jadi nggak usah takut lah, nggak ada, nggak kayaknya hardtop juga paling nggak nyampe 2 ton. Land Cruiser sih 1,8 1,9, tambah orang segala macam 2,6 tonan ya, jadi masih oke banget. Speednya ya, tadi speed rating, nah sih ukurannya ya. Nah, ini dia speed ratingnya Q itu adalah 160 km per jam. Jadi masih cukup nyaman dipakai. Nah, kita mau bandingin sama yang Yokohama. Ini gue taruh tiduran aja karena berdirinya susah guys. Kalau Yokohama max loadnya sebentar. Ini.
Kita lihat yang single juga, oh sama 1380 ya, sama seperti Kanati. Dan juga kalau speednya, ini speednya Q. Nah speednya sama benar Q, jadi dia sama seperti Kanati ya keduanya. Yokohama sama Kanati sama persis dari weight load dan dari speed rating. Jadi speed ratingnya 160 km per jam. Nah cuma memang kalau untuk dari kompon sebenarnya Yokohama itu lebih sturdy sebenarnya. Jadi dia sidewall dia tuh lebih keras nih guys. Kalau gua tekan nih, lihat ya pergerakannya ya. Ini gua tekan nih di sini yang dekat jari gue. Coba di shoot nih, gua tekan tuh dia keras nih, sturdy dia. Jadi kalau bisa dibilang tuh sebenarnya lebih keras daripada Kanati. Nah, ini yang Kanati ya. Tadi kan kelihatan Yokohama nih. Kalau Kanati gua tekan dulu, lihat nih pergerakannya tuh. Lebih gampang ketekan kalau Kanati. Tuh. Kanati juga sebenarnya sidewall-nya agak tebal, jadi dia memang cukup kuat terhadap benturan, cuma Yokohama tuh lebih tebal lagi. Nah, cuma yang gue bingung, banyak yang bilang Kanati itu keras, tapi Yokohama tuh empuk. Jadi ya jujur gue nggak bisa jawab kenapa. Karena kalau kita lihat dari kompon, Yokohama itu punya kompon yang lebih hard daripada Kanati. Cuma kenapa orang pada pakai Yokohama pada bilang empuk? Cuma pakai Kanati bilangnya keras. Nah, gue jujur gue nggak bisa jawab. Gue juga bingung karena kalau menurut gue kita lihat begini, ya memang lebih tebal Yokohama. Cuma memang bener sih kalau dipakai itu lebih nyaman Yokohama. Apa mungkin karena ada faktor Yokohama itu tidak berisik? Jadi orang berasa lebih nyaman, akhirnya dia berasa lebih empuk, subjektif ya. Gua nggak bisa jawab tuh. Cuma yang pasti lebih nggak berisik ya. Dan kalau dipakai lebih nyaman, lebih empuk, gue jujur bisa bilang iya. Gitu, cuma secara bahan lebih sturdy. Nah, gue nggak bisa jawab tuh kenapa. Oke, sekarang kita lihat ke Maxxis. Kalau oh ya sorry guys, ini mereka dua ini adalah ban yang hitam semua, yang nggak ada list putih. Gue lupa kasih tahu, jadi Yokohama mau Kanati dia nggak ada list putih. Nah kalau Maxxis ini, oh sama dia juga nggak ada list putih. Gue lupa. Nah 235, 85, 16, nah dia speednya adalah S. Nah S ini adalah 180 km per jam. Jadi memang dia lebih tinggi daripada yang Yokohama sama Mudhawk ya. Cuma karena mereka memang ban MT. Jadi biasa kalau ban MT memang mereka punya speed rating yang lebih rendah daripada ban AT. Jadi kalau ini tadi mereka dua itu Q di 160, dia nih S di 180 kalau Maxxis. Nah dan juga ini coraknya AT980 yang bahasanya niru-niru BF Goodrich lah. Ini salah satu yang cukup Maxxis yang paling laku lah ya di kita, AT980. Untuk speed rating untuk max load ya gue belum kasih lihat. So dia juga sama, bisa dilihat di yang single aja yang dilihatnya guys ya, di 1380. Oke. Nah jadi udah bisa kita lihat ya kalau untuk secara max load, weight loadnya mereka tuh sama tiga-tiganya, cuma kalau speed lebih tinggi yang Maxxis AT karena dia bannya AT. Jadi kalau lo orang lebih mau pakai yang lebih nyaman di aspal, sudah pasti lebih enak AT gitu ya. Cuma kalau lo orang punya budget lebih, boleh lo orang coba Yokohama, dijamin enak pakai. Dan juga coraknya itu bagus ya, karena Yokohama itu sidewall-nya dia coraknya bagus, kembangnya sangar, tapi dia tetap nyaman dipakai di aspal, gak berisik, enak banget. Hampir tidak ada suara. Jadi semua orang yang kita udah rekomen kalau pakai ban MT buat di aspal, kita bayangkan rekomen pakai Yokohama kalau mau coba nyaman. Dan sampai sekarang sih belum ada yang komplain ya. Maksudnya dalam artian tidak ada yang tidak puas, semuanya puas karena enak banget. Bahkan akhirnya setelah coba Yokohama, mobil-mobil lainnya diganti juga ke Yokohama gitu loh. Karena memang nikmat sekali gitu. Nah itu memang kelebihannya Yokohama gitu. Kalau kelebihannya Kanati adalah harganya. Value for money-nya tinggi, harganya murah meriah, kualitas lumayan. Nah, kalau kelebihan Maxxis apa ya? Dia punya ban AT-nya, yang lain nggak punya ban AT, dia punya. Dia keluarin, gitu loh. Lucunya, Maxxis yang ban MT, ukuran ini, lagi sebenarnya biasanya ada, cuma udah kosong agak lama. Dulu tuh kembangnya di Bakshot 754, cuma coraknya kurang begitu banyak peminat ya. Jadi akhirnya udah nggak dimasukin, ya udah akhirnya masukinnya AT aja, yang ini AT980. Yang Bakshot udah nggak lanjut.
gitu. Sebenarnya sempat masuk Beacon 764, cuma udah kosongnya agak lama tuh, nggak masuk-masuk lagi yang ukuran ini ya. Nah, Beacon 764 salah satu MT yang cukup nyaman sih, dan harganya cukup affordable lah kalau Maxxis gitu. Jadi ya semua kembali lagi ke lu orang guys, mau modifikasi, restorasi ya lebih tepatnya, mungkin restorasi ke original, pakai bannya biasanya ngeramping seperti ini, tinggal merek terserah lu orang, suka yang mana, pilih yang mana, ya selesai, silahkan dipakai, suka yang mana. Udah gitu aja hari ini gua guys videonya. Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, boleh kontak langsung ke sales kita, atau langsung mungkin mau komen di channel YouTube kita, nggak apa-apa, nanti kita kalau ada sempet kita akan bales. Nanti kalau memang ada input, kita rasa masih banyak yang pertanyaan seperti itu, kita akan coba bikinin videonya. Sampai sekarang di situ dulu. Jangan lupa buat kasih jempol ya guys. Habis itu di subscribe channel YouTube kita. Kalau mau lihat video-video yang lain lengkap, kita juga banyak di IGTV. Langsung aja meluncur ke Instagram kita, post kita tiap hari, kita update di sana. Mau lihat galeri kita, semua ada di sana. Mau lihat barang baru, semua ada di sana. Oke, situ dulu. Thank you guys. See you next time. Bye bye.